Halo guys, kita dari kelompok 6 Pedelangan A. Di sini aku Bagus 2507135115. Ini ada siapa? Saya Ken 251345. Ini ada siapa? Saya Evan 25171315 Dan ini ada. Aku Sita 2506133114. Oke, sekarang kita lagi di mana sih ini teman-teman? Kita lagi di Kamandungan Kidul. Asik, Kamandungan Kidul. Kita ngapain sih di Kamandungan Kidul? Nah, jadi di Kamandungan Kidul ini kita itu belajar gimana sih caranya ngedalang yang bener, kayak tadi tata bahasanya, terus aturan-aturannya. Jadi kita banyak banget mempelajari tentang dalang di sini. Terutama tadi kita juga mendapatkan informasi materi dari abdi dalam itu sendiri. Simak videonya ya. Ya, see you. Di sini tuh ada persiapan dalang. Nah, dalam kata kalau Jawa itu sangu dalang. Itu ada 5G. Yang pertama ada gending. Jadi gending itu untuk setiap dalam permainan itu memiliki instrumen yang berbeda. Terus yang kedua ada gandung. Si dalangnya harus menjaga etika, tidak sombong dan jaga cara sikap duduk. Yang ketiga itu ada namanya genteng. Genteng itu untuk dalang harus mengayomi kepada sinden, pemain gamelan dan kepada masyarakat yang akan nonton dalang. Terus selanjutnya ada apa nih? Kalau selanjutnya itu ada gendang. Jadi setiap karakter dalam wayang itu memiliki ciri khas dalam cara berbicara, cara bersikap. Nah, jadi dalang itu harus menjiwai cara dari karakternya itu sendiri. Lalu selanjutnya ada gendeng. Gendeng itu kalau di Indonesia kan artinya gila. Ya, jadi setiap dalang itu harus benar-benar menjiwai dalam peran karakternya, seperti harus mengikuti cara berbicara, bersikap, cara tegasnya seperti itu. Pokoknya harus gila biar kelihatan sangat menjiwai maksimal. Kalian tahu nggak kalau setiap wayang itu terbuat dari material yang berbeda? Contohnya nih, misalkan wayang yang ini tuh warna emasnya itu tuh bisa aja dicat menggunakan cat emas biasa atau menggunakan emas asli. Nah, emas aslinya itu berapa persen ya? Mas aslinya itu kalau baik keraton asli itu 0,99% guys. Nah, terus untuk bagian pegangannya ini, itu tuh dibuat dari berbagai material juga. Contohnya yang ini nih, ini tuh dibuat dari tanduk kerbau albino. Nah, Apa ini? ada juga dari tanduk yang biasa ya, terus juga ada yang bambu. Terus apalagi sih Kak? Ada yang fiber juga. Fiber Zaman juga. sekarang itu Zaman sekarang kan jadi modern. yang itu yang bagian pegangannya itu dibuat dari fiber. Nah, terus untuk bagian ini, bagian sendi-sendinya ini, nah khusus yang dipunyai oleh keraton, bagian sendinya ini ditempeli permata. Karena itu ya punya keraton Punya pasti harus keraton. spesial dong ya. Lebih upgrade teman-teman. Sekarang kita masuk ke alat-alatnya si dalang itu sendiri. Yang pertama, yaitu namanya adalah platuan atau cempala asto. Kenapa asto? Karena dipegang menggunakan tangan kiri. Bentuknya unik, mirip seperti es krim kayu. Alat ini adalah bisa dibilangnya pemberi komando buat gamelan. Kalau tangan kiri memegang platukan, sedangkan kaki kanan bertugas untuk memainkan cempala suku. Disebut suku karena dijepit menggunakan jempol dan telunjuk kaki. Saat memainkan ini, dalang duduk dengan posisi sila tumpah. Dalam Subasita, posisi duduk ini khusus untuk mendalang saja, karena kalau dipakai di dalam pertemuan umum dianggap kurang sopan. Terakhir ada keprak yang menempeli dumpal atau penyangganya. Saat semua sudah siap dikepak, barulah keprak ini dibunyikan. Suara yang khas ting 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 sering kita dengar menyusul suara gamelan. Dari sini kita belajar betapa kompleksnya koordinasi tangan, kaki, dan perasaan seorang dalang. Nah, alat yang terakhir adalah cantolan mic. Dengan memakai cantolan mic ini, dalang jadi lebih leluasa ketika memainkan wayang sambil ngobrol, tetapi tidak perlu pegang mic lagi. Perjalanan kami di Kagungan Dalam Kamandungan Kidul ini memberikan pelajaran yang jauh lebih dalam daripada sekedar teknik mendalang. Di sini kami belajar tentang Subasita atau tata krama hidup yang menjadi inti dari budaya Yogyakarta. Kami melihat langsung bagaimana para abdi dalam menjaga sopan santun, cara berbicara yang tertata, hingga cara bersikap yang penuh rasa hormat. Pelajaran berharga ini bukan hanya untuk di keraton, tapi sangat penting untuk kita terapkan di dunia kampus. Oke guys, mungkin segitu dulu dari penjelasan kita. Semoga video ini bisa bermanfaat dan ada tambahan lain nggak teman-teman? Iya, ada sih. Ada ya? See you di kesempatan berikutnya. Asik. Dadah.